Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ikhwanul iman jemaah Jumat yang terhormat, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, hidayah, inayah dan taufiknya masih diberikannya kepada kita kesehatan dan kesempatan dalam menambah amal ibadah yang sudah ada. Betapa banyak kita lihat orang-orang di luar sana yang punya kesehatan tapi tidak punya kesempatan. Sebaliknya banyak orang yang punya kesempatan tapi tidak punya kesehatan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita persembahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar kita senantiasa menjadi umat dan pengikutnya hingga kita mengakhiri detik-detik kehidupan kita dari alam dunia ini. Jemaah Jumat yang terhormat, kemudian marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah dalam arti berupaya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Karena hanya takwa itu sajalah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Selain itu, harta, pangkat, jabatan, kekayaan tidak akan bisa meningkatkan ketakwaan kita, kemuliaan kita di hadapan Allah, kecuali karena ketakwaan kita. Inna akramakum indallah yatqakum. Sesungguhnya kemuliaan di sisi kalian karena kalian bertakwa kepada Allah. Ikhwanul iman, saudara-saudara jamaah Jumat yang terhormat, baru saja kita memasuki pergantian tahun 2023 ke 2024. Bersyukurlah kita karena Allah masih memberikan fasilitas hidup bagi kita pada tahun-tahun seperti ini. Tidak sedikit saudara-saudara kita, keluarga kita, abang, adik, ayah, kakak, mama, dan seterusnya, pada akhir tahun 2023 Allah pun mengakhiri kehidupan mereka dari alam dunia ini karena Allah memanggil mereka untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadahnya yang dikerjakan. Bagi kita yang masuk di 24 ini, ketika ada pertanyaan apa yang saudara akan buat pada 2024 ini, kita pasti berkata, aku akan melakukan peningkatan-peningkatan yang terbaik untuk menyongsong hari yang akan datang ini. Karena ketika orang melakukan ibadah kepada Allah sama kualitasnya seperti masa-masa yang lalu, kata Ali, maka dia adalah orang yang merugi. Tiap siapa yang ibadahnya hari ini, karyanya hari ini, amalnya hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Bahkan seterusnya, ketika ada orang yang beribadah, berkarya lebih buruk dari masa-masa kemarinnya, orang ini, kata Ali, adalah orang-orang yang merugi, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, agaknya untuk menyongsong 11 bulan lebih yang akan datang, mari kita persiapkan diri kita
agar kita menjadi orang-orang yang terbaik. Umar menyebut hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tolong kalian timbang, kalian perhitungkan diri kalian sebelum kalian diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, para ulama banyak menyebut untuk menyongsong tahun baru ini adalah tahun-tahun yang tidak kita dapatkan setelah hari ini. Kata Hamka, ketika seorang berulang tahun memasuki tahun baru, maka ketika itulah dia umurnya semakin dekat kepada kematian. Yang ada hari kemarin adalah hari yang jauh, kata Hamka, karena hari kemarin tidak akan dapat dikejar lagi. Lantas apa yang kita persiapkan? Paling tidak ada persiapan kita menyongsong hari esok itu 3. Pertama, muhasabah. Muhasabah itu bermakna melihat, menghitung, mengevaluasi, merenung apa yang sudah kita kerjakan masa-masa yang lalu untuk perbaikan masa yang akan datang. Orang yang bermuhasabah pasti akan berusaha untuk memperbaiki dirinya ke arah yang lebih baik. Karena Allah menyuruh kita, umat mukmin ini, agar senantiasa mengevaluasi diri kita, ibadah kita, amal kita, karya kita, bahkan perbuatan-perbuatan buruk kita pun kita evaluasi agar kita bisa memperbaikinya di masa yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, dan seterusnya hendaklah kalian mengevaluasi diri dari apa yang kalian kerjakan masa lalu kemarin untuk menjadi perbaikan di masa-masa yang akan datang. Karena itu bertakwalah kepada Allah, karena Allah khabirum bima ta'malun, akan memberitahu setiap apa yang kalian lakukan. Orang yang muhasabah, saudara, akan melihat perjalanan-perjalanannya masa lalu, apa yang sudah dia kerjakan. Dia akan merenung ibadahnya kepada Allah, terima kasihnya kepada Allah. Allah memberikan fasilitas hidup kepadanya, hak hidup kepadanya 24 jam setiap hari. Tapi di balik itu, saudara, kewajibannya sebagai hamba Allah, berapa jamkah dia merenung, memberikan kesyukurannya, memberikan doanya, memberikan terima kasihnya kepada Allah. 24 jam kita diberikan hak oleh Allah dalam hidup ini. Apakah 5 waktu saja, saudara? Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu. Kalau kita sebutlah setengah jam setiap peristiwa sholat, maka 5 kali setengah jam, baru kira-kira 2,5 jam kita lakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita ditumbuhkan Allah, dihidupkan Allah, dimunculkan Allah ke atas dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang yang muhasabah, saudara, tidak akan pernah mau melihat kesalahan orang lain, karena dia pun berpikir kesalahan-kesalahan yang dia lakukan masih banyak untuk dia perbaiki. Orang-orang yang muhasabah, dia tidak istighal bi ayubin nas, mencari-cari kesalahan orang lain, tapi dia senantiasa mencari kesalahannya terhadap Allah, terhadap manusia dan alam sekitar ini. Saudara-saudara sekalian, orang yang bermuhasabah itu, dia harus mengerti betul bahwa hari ini adalah jalan untuk besok. Beribadah hari ini adalah persiapan untuk besok. Dia sadar betul bahwa dunia ini bukan tempat tinggalnya selama-selamanya, tapi dunia ini adalah sesuatu yang akan ditinggalkan, bahkan orang tempat meninggal. Kalau ini kita sadari, saudara, maka kita akan beramal baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berperilaku baik kepada makhluk dan manusia sekitarnya di alam ini. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, kita disuruh untuk hijrah. Ketika kita belum muhasabah, kita hijrah. Hijrah itu ada beberapa pengertian. Ada artinya melangkah, ada maknanya berpindah, ada artinya memperbaiki diri,
ada maknanya juga meninggalkan sesuatu yang buruk. Hijrah dalam arti kita melangkah ke arah yang lebih baik. Kita berpindah dari satu alam yang kurang baik kepada alam yang baik, bahkan alam yang terbaik. Perbuatan-perbuatan yang terbaik. Bahkan kita pun berusaha untuk memperbaiki diri dalam hidup ini. Saudara-saudara sekalian, kehidupan ini tidak lama sesungguhnya. Tidak lebih daripada 60 sampai 70 kata Rasul. Umur umat hari ini, bahkan penyakit-penyakit orang pun tidak terduga hari. Bahkan Allah semaunya untuk menentukan takdir kepada kita manusia. Kita pun tidak tahu. Ada orang yang berpenyakit belum juga dipanggil Allah, tapi ada orang yang sehat ketika sujud Allah panggil ke hadratnya. Ada orang yang pergi dari rumah masih sempat dipasangkan kaus kakinya, tapi ketika dia pulang, saudara, kaus kakinya sudah dibuka di rumah sakit. Saudara-saudara sekalian, itulah hijrah. Ada satu kisah, saudara. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang yang berusia 65 tahun. Ketika itu, dia tinggal di Dubai. Dia hijrah ke Madinah. Hanya dia ingin menghafal Al-Quran. Ketika dia masuk di Madinah, dalam halqah anak-anak yang menghafal Al-Quran itu, orang itu bertanya, kira-kira bahasa kita, ada apa Pak? Kata yang halaq, kata bapak tua ini, aku ingin menghafal Al-Quran. Lantas saudara-saudara sekalian, kata para anak-anak di sini tidak ada usia 60 tahun Pak, tapi 6 tahun sampai 20 tahun yang menghafal Al-Quran. Karena orang ini didengar oleh para gurunya mempertanyakan, ya Syekh, wahai orang tua, apa niatmu datang kemari? Dia katakan, aku ingin membaca Al-Quran, aku ingin menghafal Al-Quran. Kata tuan guru ini, usiamu sudah 65 tahun. Kau tidak akan mungkin bisa menghafal Al-Quran. Lantas apa yang menjadi alasanmu untuk datang menghafal Al-Quran? Dia katakan, tuan guru, kehidupan saya insya Allah sudah cukup. Anak saya sudah kehidupannya baik, keluarga saya baik, insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan baik. Saya merasa itu belum cukup. Tapi saya ingin, kalau dada saya ini besok diterangi oleh Al-Quran ketika saya menghembuskan napas yang terakhir itu. Banyak orang berkata, kata orang ini, bahwa orang yang sudah meninggal itu kuburnya gelap, hanya bisa diterangi oleh satu asalah, yaitu membaca dan hafal Al-Quran. Kata gurunya, intas diqillah yasdukka. Hai orang tua, kalau kau memang punya cita-cita, kau punya istiqamah kepada Allah, maka Allah akan membayar itu semua. Saudara, dia ikut belajar sekitar 3 tahun, saudara. Dia menghafal Al-Quran itu. Hafal, dia menjadi hafiz. Dia pun pulang ke Dubai. Dia katakan, Tuan Syekh, saya beruntung hari ini karena Allah masih membukakan mata hati saya untuk menghafal Quran. Sehingga saya berharap Quran itu menjadi nur bagi kehidupan saya di akhirat nanti. Kata tuan gurunya, kau datang kemari dengan apa? Dia katakan, Allah berikan saya fasilitas pesawat pribadi. Alhamdulillah, saya punya aset kehidupan di 200 negara di dunia ini. Tapi semua itu saya harap tidak apa-apa kecuali kekayaan saya ketika membaca Al-Quran. Karena harta saya itu, meskipun sudah saya infakkan, saya bangunkan, belum tentu akan bisa menerangi kubur saya seperti Al-Quran menerangi kehidupan saya. Saudara, ini menarik. Sesuatu yang menarik, ketika dia akan meninggal, dia panggil anak-anaknya. Katanya, anak-anakku sekalian, hari ini mungkin ayah
sudah terlalu tua dan ayah sakit-sakitan. Kalau ayah nanti sudah tak ada, jalankan usaha ini dengan baik. Sebarkan infak kalian. Bantu anak-anak miskin. Jadikan mereka sekolah-sekolah, bayar uang sekolahnya, bayar kehidupannya, bangun masjid. Sehingga apa yang ayah rintis selama ini, kalian akan teruskan dan harta kita ini tidak akan habis untuk selamanya. Cuma ada 3 minta ayah. Pertama, ayah punya 1 cincin berlian yang ayah beli itu di Perancis. Ayah sayang dengan itu. Ketika nanti ayah meninggal, pakaikan itu untuk ayah. Yang kedua, ayah punya kaos kaki. Kaos kaki itu ayah beli di Amerika. Dan itu sudah buruk, tapi ayah cukup sayang kepada kaos kaki itu. Kalau ayah meninggal, pakaikan itu. Dan seterusnya, di dalam berangkas itu, setelah ayah meninggal, kalian buka, ada ditulis testament atau wasiat ayah yang akan kalian jalankan dengan sebaik-baiknya. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat yang terhormat, kebetulan orang tua ini meninggal. Maka saat dia dimandikan, anak-anaknya katakan kepada Bilal mayit, "Pak, ada wasiat ayah yang harus kami jalankan." Apa itu, kata Bilal mayit? Ada cincin ayah yang diwasiatkannya untuk kami pakaikan. Dan ada kaos kakinya yang diwasiatkannya untuk kami pakaikan. Kata Bilal, sesuatu yang tidak mungkin. Itu tidak bisa. Sampai terjadi pertengkaran sebelum dikafani. Setelah itu ada yang lain, kata Bilal mayit. Oh ada. Rupanya testamen, wasiat. Maka diambil wasiat itu, dibuka, saudara. Apa isinya kira-kira? Menyebut, anak-anakku, ketika kalian membaca wasiat ini, ayah sudah tidak ada di atas dunia ini. Ayah pesankan kalian untuk memakaikan cincin berlian ayah yang paling mahal dan ayah sayangi. Dan kaos kaki yang sudah lusuh dan tua yang ayah sayangi. Itu merupakan hikmah bagi kalian. Bahwa sekaya apapun ayah, sehebat apapun harta yang ayah miliki, tidak satu pun yang ayah bawa. Sehebat apapun, bahkan sesederhana pun apa yang ayah miliki, itu pun tidak ayah bawa. Yang ayah bawa adalah Al-Quran yang ayah pelajari di Madinah 3 tahun yang lalu. Saudara, orang tua ini adalah orang-orang yang betul hijrah. Agaknya menjadi pelajaran bagi kita, agar kita juga hijrah memperbaiki diri kita, melangkah ke arah yang baik, meninggalkan sesuatu yang buruk, serta memperbaiki diri agar kita menjadi mukmin yang kamil. Ketiga, kita harus istiqamah, saudara. Istiqamah itu bermakna istimrar amalu. Melanjutkan, mendawamkan, melestarikan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Yang sejak dulu, sejak kita tahu salat ibadah kita. Yang sudah tahu kita bersyahadat, yang sudah tahu kita puasa, yang sudah tahu kita haji, berzakat. Itulah yang kita dawamkan. Hari ini di media sosial terlalu banyak, saudara, hukum-hukum yang berseliweran, yang kadangkala belum tentu sesuai dengan akal dan pikiran kita, yang belum tentu bisa kita terima karena dari apa yang sudah kita pelajari. Hati-hati kita, saudara, dengan itu. Itulah kita dengan orang-orang yang berusaha, berupaya untuk memecah Islam ini agar dia menjadi firqah-firqah yang berkepanjangan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini, saudara, akan dapat mengingatkan kita menyongsong tahun baru ini dengan memperbaiki diri. Sebab orang yang baik adalah khairun nas, adalah orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Dan seburuk-buruk orang adalah umurnya panjang, tapi amal ibadahnya minus sama sekali kepada Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, iqra kitabak. Kata Allah, baca kitab kalian itu. Baca amal ibadah kalian, baca kejahatan kalian. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Mudah-mudahan kau sendiri yang akan bisa menghisap dirimu ketika saat-saat Allah menghisap dirimu nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa aksiru min as-salati was-salam ala Rasulillah sabaha wa masaa. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wa qarabati wa zurriyyati wa ummati ajma'in. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadi al hajat. Sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.